Halo, perkenalkan nama saya Kenneth Vincentio Wijaya. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian di Unika dengan prodi Teknologi Pangan. NIM saya 20I10059. Pada video saya kali ini ingin sedikit mereaksikan dan menjawab pertanyaan dari dosen saya Pak Greg mengenai webinar kemarin Selasa tanggal 1 Desember dengan judul menghidupi kasih di antara kita yang berbeda. Nah, webinar ini dinarasumberkan oleh Suster Francisca Romana Wureningsih, SPD, MSc, ED, atau yang sering dikenal sebagai Suster Berta. Melihat dari judulnya, menghidupi kasih di antara kita yang berbeda. Peran kasih sangatlah penting di antara beragam perbedaan yang ada di Indonesia. Dengan kasih kita mampu menghargai orang lain, tidak memandang orang lain rendah karena perbedaan. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki banyak perbedaan di Indonesia, wajib memiliki kasih di dalam setiap hidup kita, supaya kita dapat menghargai orang lain. Nah, pada kitab Kertagama sendiri Pancasila atau kitab Sutasoma Empu Taruta itu berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu juga. Nah, kasih itu tentu berbeda dengan cinta. Kalau yang namanya cinta itu pasti mengharapkan yang namanya timbal balik, mengharapkan supaya kita juga dicintai. Berbeda dengan kasih. Kalau kasih itu berbicara tentang keikhlasan kita dalam menghargai seseorang, bahkan cinta pun ada di dalam kasih. Kasih sendiri memiliki peran yang berbeda-beda dari setiap agama yang ada di Indonesia. Kita mulai dari agama Buddha, bahwa kasih itu merupakan kebutuhan manusia secara universal. Universal itu artinya antara manusia dengan alam. Contohnya manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan, maupun hewan dengan tumbuhan. Dan menurut mereka kasih itu dapat menciptakan yang namanya keharmonisan. Lalu dalam agama Hindu, mencintai suatu dengan hati secara tulus itu merupakan kasih. Ini lebih kepada kehubungan manusia dengan Tuhan. Manusia bisa bersinergi secara emosi, namun rasional hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu pada Katolik itu memiliki kasih yang namanya agape. Agape ini hanya dimiliki oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya, dan itu untuk manusia. Dan tanpa kasih dari Kristus, umat Katolik itu ibaratnya tidak mendapatkan keselamatan. Jadi kita diselamatkan itu hanya karena dari kasih dari Tuhan. Nah, sedangkan dalam Kristen bahwa cinta kasih itu antar sesama, tanpa membeda-bedakan. Dan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak sombong, dan tidak mengharapkan kembali. Dan pada agama Islam, cinta kasih itu mau mengangkat orang yang berada di bawah kita, orang yang berbeda level dengan kita itu menjadi teman kita. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan kasta, kita semua itu sama. Kasih memiliki makna penting terhadap toleransi yang ada di Indonesia. Itu mengenai tentang toleransi agama yang ada di Indonesia. Nah, saya ada satu contoh di mana itu menunjukkan toleransi antar umat beragama, yaitu seperti yang ada di Bali. Terdapat 3 tempat ibadah, pura, masjid, dan juga gereja yang berjejeran. Dan di domisil saya sendiri, saya ada di Solo, itu ada juga yang seperti itu, yaitu masjid dan juga tempat gereja itu berjejeran. Lalu toleransinya itu pada saat salah satu tempat ibadah itu melakukan ibadah. Misal, jika
agama Kristen sebentar lagi kan akan mengadakan yang namanya ibadah Natal kelahiran Tuhan Yesus. Nah, itu dari pihak masjid atau agama yang sebelah itu dia membantu berlangsungnya acara tersebut, yaitu dengan cara menyediakan em, tempat parkir atau mengatasi yang namanya macet, dan juga sebaliknya jika masjid memiliki acara religius itu pihak dari gereja melakukan yang sama. Sekian dari saya, terima kasih.